Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Selamat sore Bapak Ibu Tungurah Waginiartawan SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan, serta prinsip-prinsip perkembangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Loan Sabrina, yang akan membawakan materi tentang pengertian pertumbuhan. Selanjutnya, materi yang dibawakan oleh... Perkenalkan, nama saya Ketut Merinawati, yang akan membawakan materi tentang pengertian perkembangan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu... Perkenalkan, nama saya Iwan Istiananta, yang akan membawakan materi prinsip-prinsip dasar perkembangan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materi pertama yang dibawakan oleh Sabrina. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan. Pengertian pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi secara kuantitatif mengikuti peningkatan struktur pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu, yang dapat diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Pertumbuhan juga merupakan suatu proses bertambahnya sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang biasanya bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, di mana organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring dengan pertambahan waktu. Contohnya, tinggi, berat badan, maupun yang lainnya. Pengertian pertumbuhan menurut para ahli. Menurut Wong, pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan besarnya sel di seluruh tubuh secara kuantitatif dan bisa diukur. Menurut Kartono, pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri anak yang sehat dalam peredaran waktu tertentu. Menurut Crow dan Crow, pertumbuhan pada umumnya dibatasi pada perubahan-perubahan struktural dan fungsional dalam pembentukan seseorang secara jasmaniah dari saat masih terbentuk konsepsional atau dalam janin, melalui periode prenatal atau dalam kandungan, postnatal, lahir, sampai pada kedewasaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Marina. Materi selanjutnya adalah perkembangan. Pengertian perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan menurut para ahli. Naik slide selanjutnya. Pengertian secara umum, perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan pola teratur, dan dapat diramalkan sebagai hasil proses kemampuan. Perkembangan ini juga menyangkut pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan organ yang berkembang menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya. Slide selanjutnya. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu Hasan, tahun 2006, halaman 13, menyatakan perkembangan berarti segala perubahan kuantitatif dan kualitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Hasan juga menyatakan perkembangan terjadi sepanjang hidup manusia dengan tahap tertentu. Perkembangan manusia dimulai sejak masih bayi sampai usia lanjut. Yang kedua yaitu Harlock, tahun 1980, halaman 2, menyatakan perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Dari sebagaimana yang dikutip Harlock 1980 halaman 2 menyatakan perkembangan berarti perubahan secara kuantitatif. Berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan yang biasanya tidak bisa diukur melalui alat ukur. Contohnya pematangan sel ovum dan sperma atau pematangan hormon dalam tubuh. Yang ketiga yaitu Harlock tahun 1980 halaman 3 yang menyatakan bahwa dasarnya dua proses perkembangan yaitu pertumbuhan atau evolusi dan kemunduran atau involusi yang terjadi serentak dalam kehidupan manusia. Namun demikian, kedua proses ini tidak dapat berhenti sepanjang kehidupan manusia. Pada saat anak-anak pertumbuhan fisik menjadi primadona pertumbuhan dibandingkan yang lainnya. Tetapi pada usia lanjut, kemunduran fisik dan perubahan alam pikir lebih banyak berubah daripada yang lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wistia. Baik, untuk materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar perkembangan. Selanjutnya, menurut Harlock, tahun 1980, halaman 5-9 menyatakan, prinsip perkembangan ada 9, yaitu 1. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis.
Prinsip pertama dalam perkembangan adalah sikap kritis. Banyak ahli psikologi menyatakan bahwa tahun-tahun prasekolah merupakan tahapan penting pada usia yang diletakkan struktur perilaku yang kompleks dan yang berpengaruh bagi perkembangan sikap anak pada masa selanjutnya. Kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang di sekitar anak memperlakukan anak dengan baik dan mendorong anak lebih bebas mengekspresikan dirinya. Ketiga, ada motivasi yang kuat dari individu yang ingin mengalami perubahan. Kedua, peran kematangan dan belajar. Perkembangan dapat dipengaruhi oleh kematangan dan belajar. Kematangan adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Belajar adalah perkembangan yang berasal dari pelatihan dan usaha. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar dapat dilihat dalam fungsi hasil usaha atau ontogenetik seperti menulis, mengemudi, atau bentuk keterampilan lainnya yang merupakan hasil pelatihan. Ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan, misalnya, perkembangan motorik akan mengikuti hukum arah perkembangan atau cephalocauda, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh. Hukum yang kedua, perkembangan menyebar keluar dari titik poros sentral tubuh ke anggota-anggota tubuh atau proximodistal. Keempat, semua individu berbeda. Tiap individu berbeda perkembangannya, meskipun pada anak kembar. Anak-anak penakut tidak sama reaksinya dengan anak-anak agresif terhadap satu tahap perkembangan. Oleh sebab itu, perkembangan tiap manusia berbeda-beda, sehingga terbentuk individualitas. Perbedaan ini disebabkan karena tiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Selain itu, meskipun kecepatan perkembangan anak berbeda, tapi pola perkembangan tersebut memiliki konsistensi perkembangan tertentu. Slide selanjutnya. Yang kelima, setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Perkembangan bergerak dari tanggapan umum menuju tanggapan yang lebih khusus. Demikian juga dengan perkembangan emosi. Anak secara umum akan merespon dengan rasa takut pada suatu hal yang baru, namun selanjutnya akan merespon ketakutan secara khusus pada hal yang baru tersebut. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan, sejak dari pembuahan hingga kematian. Namun, hal ini dalam berbagai kecepatan, kadang lambat, tapi kadang juga cepat. Berkesinambungan memiliki arti bahwa setiap periode perkembangan akan berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Yang keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial, sehingga pola perkembangan anak tidak menaik, tapi artinya tidak ada peningkatan perkembangan. Baik, untuk prinsip selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabrina. Baik, untuk prinsip yang ketujuh yaitu perkembangan dibantu oleh rangsangan. Perkembangan akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada bantuan berbentuk stimulus dari lingkungan maupun orang-orang di sekitarnya. Contohnya saja, ketika seorang bayi yang rajin diajak berbicara oleh kedua orang tuanya atau lingkungan di sekitarnya, maka anak tersebut akan semakin cepat belajar berbicara. Yang kedelapan, perkembangan dipengaruhi oleh perubahan budaya. Kebudayaan mempengaruhi perkembangan sikap dan fisik anak. Anak yang hidup dalam budaya yang membedakan sikap dan permainan yang pantas terhadap untuk anak laki-laki dan perempuan akan berpengaruh terhadap perkembangan. Contohnya, anak laki-laki dituntut untuk tidak cengeng dan manja seperti anak perempuan, sehingga anak laki-laki menjadi lebih tegar dan pemberani dibandingkan oleh anak perempuan. Yang terakhir yaitu harapan sosial pada setiap perkembangan. Orang tua dan masyarakat memiliki harapan tertentu pada tiap tahap perkembangan anak. Jika tahap itu tercapai, maka orang tua dan masyarakat akan berbahagia. Contohnya saja, ketika anak berusia 1 tahun dan sudah pandai berjalan, jika sampai usia tersebut seorang anak belum bisa berjalan, maka akan membuat orang-orang di sekitarnya gelisah. Baik, itu adalah pemaparan materi dari kelompok kami.
Jikalau ada pertanyaan maupun saran yang membangun dari teman-teman semua maupun dari Bapak dosen, bisa ditulis di kolom komentar nanti. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami tutup dengan Parang Santi. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Om.